Halo, selamat pagi semuanya. Jadi video ini kita coba bahas saham-saham Pak PP yang kemarin mendekati closing pada terbang-terbang semua ya. Bahkan BRPT sama TPIA itu arah closingannya hebat hebat, keren sekali. Nah, jadi kalau kita lihat dari saham-saham ini, data broksamnya seminggu terakhir itu kita lihat ya, apakah memang berpotensi untuk naik apa tidak. Karena memang di teman-teman di grup premium juga ada yang menanyakan ini, terutama BRPT dan PTRO kemarin. Nah, kita bahas satu, coba kita bedah satu-satu sih. Nah, yang pertama itu BRPT ya. Kalau kita lihat BRPT dari chartnya sendiri itu memang dia lagi di demand area itu per kemarin, closing kemarin. Nah, dia lagi retest demand areanya. Cuma yang buat saya tidak berani calling untuk BRPT adalah dari volumenya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, harga turun tapi volume terus naik, terus meningkat. Kan ya, secara teori adalah ini tanda kurang bagus atau bearish. Nah, terus dari bandarmologinya, dari Broxamnya sendiri seminggu terakhir juga cenderung netral distribusi. Nah, AF-nya yang jualan besar dan ini ditampung beberapa broker retail nih, XL ada, XC di sini, KK di sini, PD di sini. Nah, makanya akhirnya kita tidak rekom, cuma akhirnya ya seperti yang terlihat closingannya arah dan saat ini sudah sampai di area supply-nya. Ini ya, hati-hati, kalaupun masih ada potensi naik, ini target terjauhnya dia akan ke sini, supply area 2570 sampai 2700 area sini nih gitu. Cuma ya sudah tidak, sangat tidak worth it kalau untuk teman-teman mau mengejar harga yang sudah setinggi ini gitu. Jadi ya ini di luar kendali kita, di luar setup kita terbang juga ya, itulah market selalu benar ya. Oke. Ini untuk BRPT yang closing arah. Selanjutnya TPIA yang juga closing arah. Nah, TPIA sama. Nah, cuma bedanya ini adalah dia tidak sampai di demand area. Saat ini pada saat turun kemarin di sini dia membentuk base baru, untuk base. Nah, cuma sama seperti BRPT. Harga turun tapi volume mulai meningkat. Nah, yang tanda yang kurang bagus juga gitu. Nah, dari Broxamnya sendiri sama seminggu terakhir adalah netral cenderung distribusi. Yang beli siapa? XL, CC, YP, SQ, KK. Nah, ini broker-broker retailnya ikut beli juga seminggu terakhir ya. Makanya jadinya kita tidak berani untuk calling untuk ini karena tidak ada setup sama sekali. Nah, kemarin TPIA closingnya juga arah sampai di area supply-nya. Ini harus hati-hati juga untuk TPIA, jangan dikejar harga yang sudah setinggi ini dan di area-area yang krusial seperti ini gitu. Ini untuk TPIA. Selanjutnya saham itu PTRO. Nah, PTRO juga kemarin naik ya, naik tinggi aja. PTRO ini setupnya mirip sama BRPT, yaitu rebound di demand areanya gitu. Nah, ini saya sudah ada yang tanya di grup, itu saya sudah tahu dia tertahan di area demand ini dulu, tapi kenapa tidak direkom? Karena dari volumenya juga kurang bagus. Nah, ini turun nih, 2 hari sebelumnya turun, volume mulai meningkat. Ya, ini dari rata-ratanya seperti itu, turun, sama-sama Pak PP ini turun dengan volume yang gede. Nah, dari BDM sendiri ya seminggu terakhir pun terlihat distribusi. Nah, ini TP-nya jualan gede sekali nih, sampai 416 miliar. Nah, jadi kan ya makanya tidak sesuai setup, kita tidak masuk di sini meskipun memang secara chartnya risknya cukup kecil di demand area sini. Cuma ya akhirnya mantul, ini belum sampai ke supply areanya, cuma sudah dekat sekali, sudah sangat tidak worth it ya untuk dikejar ini untuk si PTRO. Selanjutnya itu cuan. Nah, cuan, nah sama lagi-lagi setup volumenya terutama yang kurang bagus ya. Harga turun, volume naik. Nah, ini tidak mantul di demand area dan kemarin naik sudah sampai di supply area juga. Cuma volumenya juga kecil gitu. Nah, seminggu terakhir kemarin itu ya dari di tanggal 27 sampai tanggal 4. Nah, itu ya distribusi. Nah, U-nya jualan 1,5 T. Yang kurang bagus, makanya kita tidak calling untuk cuan, juga tidak ada setup sama sekali. Dan kemarin naik sudah sampai supply area juga, resikonya sudah cukup tinggi juga untuk cuan. Terakhir itu saham CDIA. Nah, CDIA, hanya CDIA yang terlihat bagus dari BDM-nya. Nah, setelah dia mantul dari demand area,
Beban areanya naik membentuk base, akhirnya kemarin naik juga dan closing tepat di supply area juga. Hanya CDIA sebenarnya yang terlihat di akumulasi. Nah, cukup bagus dari broksamnya. Cuma dari setup chartnya ini ya kita belum ada karena memang kemarin itu masih membentuk base dan sudah dekat dengan supply areanya. Jadi potensi upside-nya tuh terbatas ya. Cuma akhirnya naik setinggi ini ya sudah di luar kendali kita. Kita pun tergocek di saham-saham 4PP ini sudah di luar kendali, sudah di luar ekspektasi dan setup trading kita. Jadi ya nggak apa-apa kita tidak masuk, kita tidak dapat cuan di sini. Dan hapju untuk teman-teman yang masuk di saham-saham 4PP yang dapat profit di sini kemarin ya. Oke, ya semoga dikasih lagi lah selanjutnya di saham-saham 4PP profit lagi. Oke, terima kasih.